BPMK sejak 1997 sampai dengan 1999 sebagai Balai Diklat Keuangan Cimahi sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2018 dan sebagai Diklat Anggaran dan Perbendaharaan sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang. Baik, mari kita sambut bersama pemateri kedua kita pada hari ini, Bapak Rianto. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak MC. Di saya kata pengajar kayaknya beda ya. Kalau Bu Karo ya kan pejabat, Pak Kanwil kan pejabat ya. Saya Widya Suara alias guru begitu ya. Jadi nanti mau izin keliling-keliling aja ya. Boleh ya? Iya, baik, siap. Baik, tentu yang pertama saya ucapkan pembukaan dulu ya yang kami hormati Ibu Lili Hamilia sebagai Kepala Biro Umum dan Keuangan BGN, Pak Rahmat Mulyono yang kami hormati, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Pak Suhud ya dari BGN, kemudian Pak Tengku Justisia yang dari Kanwil Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah ya. Pada pagi hari ini sampai nanti sore kita diskusi bersama. Ya ini saya kira sebuah momentum yang bagus ya untuk kita semua, untuk kita mendiskusikan bagaimana tadi apa yang disampaikan oleh Bu Karo dan Pak Kanwil bisa kita realisasikan, yaitu tata kelola keuangan yang akurat, transparan, dan akuntabel begitu ya. Salah satu cara untuk bisa merealisasikan tiga hal tersebut adalah dengan melalui mekanisme pencatatan. Tadi Bu Karo dan Pak Kanwil menyampaikan ya permasalahan di lapangan. Ini saya kira Bapak Ibu rasakan ya bagaimana mungkin mohon maaf juknis yang belum komprehensif ya, sehingga Bapak Ibu teman-teman adik-adik ya di SPPG merasa belum ada panduan yang jelas ya, yang detail ya dalam rangka untuk melaporkan ya atas uang yang dikelola oleh SPPG, terutama bagi yang bertindak sebagai akuntan ya, akuntan SPPG. Ya, sehingga hari ini kita coba memperkenalkan satu alat bantu. Sekali lagi ini alat bantu ya, Bapak Ibu adik-adik semua. Alat bantu untuk memudahkan kita semua dalam menyusun laporan keuangan. Ini karena Bapak Ibu yang akuntan ini adalah akuntan ya, sarjana ekonomi akuntansi. Ya, ini nanti akan melihat Pak Rianto ini sebetulnya bukan laporan keuangan, betul ya. Tadi Pak Kanwil juga menyampaikan itu bukan laporan keuangan, yaitu adalah laporan administrasi keuangan gitu aja. Ya, karena kalau kita pelajari laporan keuangan kan ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, ya, neraca, kemudian laporan arus kas. Kalau ini tidak. Ya, saya kira bentuk-bentuk laporan, bentuk-bentuk laporan yang selama ini kita buat sudah tahu semua, hanya
pada hari ini kita coba ya seragamkan, kita coba gunakan satu alat bantu ya yang familiar, yang biasa kita pakai, yaitu menggunakan Microsoft Excel gitu. Nanti operator yang bantu ini ya, buka file Excel-nya, kemudian buka file Word-nya. Kalau file sudah semua dikasih ya, sudah di-share ya. Nah itu aplikasinya sangat sederhana. Sekalian kalau bicara Excel itu semuanya udah tahu. Ya hanya sedikit nanti ditambahkan dengan rumus-rumus ya supaya bisa mempermudah ya. Jadi saya dengan tim dari Pusdikat Anggaran dan Perbendaharaan yang menyusun aplikasi sederhana tersebut. Ya, tadi Pak Kanwil menyampaikan ini untuk solusi sementara. Ya, sampai dengan nanti BGN mampu untuk menyusun aplikasi yang lebih baik, ya syukur-syukur nanti berbasis website. Nah, kenapa kami repot-repot ya Kementerian Keuangan ngurusi BGN laporannya? Karena kami merasa berkepentingan bahwa APBN yang Bapak Ibu, teman-teman ada dikelola itu kalau secara nasional besar sekali. Sehingga kami merasa berkepentingan untuk membantu bagaimana tata kelola sumber daya keuangan yang sudah dititipkan di tempat Bapak Ibu semuanya bisa dikelola dengan baik dan bisa dilaporkan secara mudah, ya, akurat dan yang penting seragam di seluruh Indonesia. Oh ya, saya juga menyapa buat Bapak Ibu-Ibu yang hadir secara daring ya di Zoom meeting. Ya, bahwa kegiatan ini dimulai kemarin di bulan lalu ya, atau 2 bulan yang lalu ya. Sebulan yang lalu ya, di Balikpapan, di Pontianak, Pak Kanwil. Di Pontianak ya, tanggal 14 Oktober 2025, itu juga hybrid, ya, ada beberapa SPPG yang hadir secara luring, kemudian ada 114 kalau nggak salah yang hadir secara daring. Seperti itu ya, Bapak sekalian ya. Baik, nah ini supaya lebih enak, dari tadi kan mungkin fokusnya di depan terus ya, saya izin turun. Lanjut. Baik, ini boleh lanjut aja. Ibu MC saya sampai jam berapa? Sampai jam 12. Oh iya, Bapak Ibu snacknya sudah semua ya. Jadi nggak usah ada waktu khusus ya untuk keluar ruangan untuk snack ya. Jadi langsung saja, simultan saja, nanti jam 12 kita istirahat, makan, ya, sholat, kemudian dilanjut lagi. Baik, lanjut. Bapak sekalian saya hormati, tadi Bu Karo dan Pak Kanwil menyampaikan bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan, ya terutama akuntan lakukan, ini sebetulnya bagian tidak terpisahkan dari tugas pengelola APBN, ya terutama bendahara. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu apa yang dilakukan oleh para akuntan di SPPG, ini kurang lebih sama seperti apa yang dilakukan oleh bendahara di kantor-kantor pemerintah. Ya, terima uang, ya disimpan, kemudian dibelanjakan, dipertanggungjawabkan, dan dilaporkan. Ya, jadi tugas bendahara pengeluaran di kantor-kantor pemerintah ada 5M. Ya, honornya juga mudah-mudahan 5M ya. Makasih Mas, makasih Mbak, gitu maksudnya. Ya, apa itu? Yang pertama menerima, yang kedua menyimpan, yang ketiga membayarkan, yang keempat mempertanggungjawabkan, yang kelima menetausakan dan mempertanggungjawabkan, ya 5M. Nah, Bapak sekalian yang bertindak sebagai akuntan di SPPG juga sama. Ya, menerima sumber daya walaupun tidak dalam penguasaan sepenuhnya
akuntan SPPG, tapi kemudian ada kewenangan untuk mencatat atas belanja-belanja yang dilakukan oleh SPPG. Ya, jika ada kewajiban untuk mencatat, ya, menyimpan, mencatat, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan. Sehingga mohon izin saya menggunakan dasar hukum PMK. PMK itu Peraturan Menteri Keuangan. Kemudian karena ini lingkungan BGN, maka kami juga tetap menggunakan peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala BGN terakhir, yaitu Peraturan nomor berapa? 244 ya, tahun 2005 tentang perubahan ketiga. Ya, alhamdulillah dinamis sekali peraturannya, sehingga di tahun 2025 saja sudah 2 kali perubahan. Ya, yang pertama 63 perubahan kedua, kemudian 244 ya perubahan ketiga. Kemudian tata cara bagaimana pencatatan yang dilakukan oleh bendahara satuan kerja pemerintah ada di Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 3 tahun 2014 tentang juknis penatausahaan, pembukaan, dan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran. Nah, dari situlah kemudian ya kami dan tim yang menyusun aplikasi ini ya menggunakan Peraturan Dirjen Perbendaharaan sebagai titik tolak untuk membuat dan mengkonstruksi aplikasi yang sekarang akan kita diskusikan. Lanjut, Mbak. Baik, ya. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan di SPPG, terutama bagi para akuntan ya, kemudian dibina oleh para kepala SPPG, ini terima kasih para kepala SPPG, sebetulnya bukan menjurnal, bukan mengakuntansikan, gitu ya. Maka bicara peraturan Kepala BGN 244 ini nggak ngomongin akuntansi, ya ngomongin pencatatan, bookkeeping begitu ya. Ya, dulu yang pernah belajar di SMK akuntansi pernah belajar bookkeeping ya, pembukuan. Ya, jadi pencatatan, apa yang disebut dengan pencatatan transaksi? Ya mencatat apa? Mencatat transaksi keuangan. Ya. Kemudian kalau lebih lengkapnya lagi, apa saja yang dicatat? Yaitu penerimaan dan pengeluaran kas oleh akuntan SPPG. Di mana dicatatnya? Ya, nah kita kemudian mengenal ada yang namanya BKU. Apa itu BKU? Buku kas umum. Kenapa disebut dengan BKU kas umum? Karena semua transaksi apapun dicatat di situ. Maka namanya buku kas umum. Ya, kalau orang akuntansi bilangnya general ledger, gitu ya. Gitu. Tapi karena saking umumnya, sekalian, saking umumnya, informasi-informasi khusus tidak bisa tercapture di situ. Ya, oleh karena itu perlu ada buku pembantu. Dia nggak semua transaksi tercatat di situ, tapi dia mencatat hal-hal yang sifatnya rinci, detail. Ya, kalau di akuntansi namanya apa? Subsidiary ledger, gitu. Ya, jadi ada general ledger, ada subsidiary, gitu. Jadi konteksnya begitulah, PKU dan buku pembantu. Kemudian kegiatannya, pencatatannya dimulai dari mana? Dari identifikasi dokumen sumber, kemudian analisis transaksi, nanti ujung-ujungnya bagaimana kegiatan Bapak Ibu ini digunakan dalam rangka untuk memenuhi tujuan pertanggungjawaban dan manajerial. Gitu ya sekalian ya. Jadi nggak apa-apa ilmu akuntansi Bapak Ibu bagus ya. Kedepannya saya kira akuntan SPPG akan dikembangkan ke lebih akuntansi lagi. Ya, tadi Pak Suhud menyampaikan kedepannya perlu ada monitoring atas stok barang persediaan. Itu kan cost accounting kan itu ya. Kemudian bagaimana nanti bisa menghitung biaya produksi supaya nanti bisa dievaluasi anggarannya, apakah anggaran selama ini kegedean, kekecilan atau udah pas begitu ya. Itu nanti cost accounting juga. Nah, nanti kepentingannya Bapak Ibu sebagai sarjana akuntansi di situ. Lanjut, Pak. Baik.
Nah ini ya sekedar mengingatkan di lampiran 27 keputusan Kepala BGN kan mewajibkan setiap SPPG menyusun laporan keuangan. Walaupun lebih pasnya bukan laporan keuangan, tapi administrasi pertanggungjawaban keuangan. Kemudian kita tahu bersama apa aja nih laporannya. Ada laporan penggunaan anggaran, ada surat pernyataan tanggung jawab belanja, ada catatan pengeluaran dan berita acara pengalihan sisa dana. Ya, saya kira Bapak Ibu dengan kompetensi sebagai sarjana akuntansi mudah ini, ya, mudah, gampang. Ya, yang tidak mudah adalah karena ini uang negara, APBN ada di sana, nilainya triliunan, kok nggak seragam, ya. Ya, ini yang kemudian direkomendasikan, ya, ada rekomendasi dari BPK bagaimana laporan ini bisa lebih seragam, kemudian ada alat bantu yang sifatnya powerful, ya, sehingga nanti auditable, bisa diaudit, ya, seperti itu. Kemudian di perjanjian tadi nomor 3 2014 tadi ya menyatakan ada buku kas umum dan buku pembantu. Nah, dari lampiran 27 keputusan Kepala BGN dan Dirjen nomor 3 tahun 2014 inilah kemudian kita coba konstruksikan menjadi sebuah alat bantu yang sederhana. Sekali lagi, alat bantu harapannya adalah membantu pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Ya, kemudian namanya aplikasi itu bertumbuh. Ya, tidak ada aplikasi yang sempurna. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, kesempatan yang baik ini, mohon masukan nanti dari Bapak Ibu dan sekalian kira-kira tambah kurangnya apa. Ya, dalam rangka untuk menyempurnakan aplikasi ini. Nah, nanti aplikasi ini nanti menjadi dasar sekalian pengembangan berikutnya, apakah BGN nanti mengembangkan aplikasi yang berbasis web atau apapun namanya, ya ini nanti dari aplikasi yang hari ini kita bahas dan masukan-masukan dari Bapak sekalian yang hadir secara luring maupun yang hadir secara daring. Jadi yang hadir secara daring seluruh Indonesia nih, ya hari ini kita dipantau, ya dimonitor, ya dihadiri oleh SPPG di seluruh Indonesia. Oke ya? Baik, lanjut. Nah, jenis-jenis buku ya. Tadi ada buku kas umum, ya. Namanya kas umum berarti semua transaksi masuk di situ, kemudian sifatnya general, sifatnya umum begitu ya. Nah, karena sifatnya umum, dia tidak bisa menampilkan informasi-informasi khusus. Oleh karena itu dibantu dengan buku pembantu. Pembantu ada dua. Ya, ada buku bantu berdasarkan jenis dana dan belanjanya, dan ada buku bantu berdasarkan posisi atau tempat di mana kas itu berada. Gitu ya. Baik, yang berdasarkan jenis dana dan belanjanya ada 3. Yang pertama buku bantu bahan baku. Jadi kita coba mengatur gitu ya sekalian. Betul Pak Rianto bahwa uang bantuan pemerintahnya gelondongan begitu ya. Tapi kan Bapak sekalian sebetulnya bisa split berdasarkan proposal yang diajukan. Walaupun jumlah yang cair dengan yang proposal kadang-kadang tidak sama ya. Betul ya. Tapi dari yang gelondongan tadi saya kira bisa di split. Ya katakanlah dapat 500 juta. Ya bisa dihitunglah oleh Bapak Ibu teman-teman adik-adik. Berapa ya untuk yang dana bahan baku, berapa operasional, dan berapa insentif fasilitas. Monggo ya, yang penting nanti total generalnya ya 500 juta itu. Kemudian uang ini kan ada yang di rekening bank betul ya, di VA ya, virtual account. Ada juga nggak yang di petty cash? Ada? Iya, saya menyebutnya petty cash, klik Mbak. Petty cash atau cash tunai, ya. Kemarin ada yang masukan, Pak mana cash in hand-nya? Saya bilang petty cash kan cash in hand gitu ya. Ya sudah, nanti di aplikasi saya buatnya buku pembantu petty cash garis miring cash in hand gitulah ya.
dan sekali nanti terserah mau makainya yang mana begitu ya, itu boleh ya divariasikan. Kemudian itu buku bantunya itu, kemudian laporannya yang tadi sesuai dengan lampiran 27 di Keputusan Kepala BGN nomor 244 tahun 2025. Gitu ya. Baik, lanjut. Nah ini kenapa perlu saya sampaikan ini? Karena aplikasi itu alat bantu. Harapan kami ya teman-teman di akuntan maupun di para kepala SPPG tahu substansinya. Ya, karena kalau misalnya hanya tahu alatnya tapi nggak tahu substansinya, takutnya suatu saat akan ada trouble, error, nggak ngerti permasalahannya di mana. Ya, sehingga saya sampaikan di sini. Tadi kan ada dua buku bantu berdasarkan posisi kasnya ada dua, kas dan kas timbang dan kas tunai, gitu ya. Kalau berdasarkan jenis dana dan belanjanya ada tiga, apa tadi? Ya, bahan baku, operasional dan insentif fasilitas. Nah, ada rumusnya nih. Saldo BKU sama dengan saldo yang ada di bank plus saldo yang ada di kas tunai. Ya, saya pakai bahasa generik kas tunai aja ya. Nanti boleh di aplikasi mau pakai petty cash atau cash in hand. Ya. Yang kedua, BKU juga harus sama dengan ini belum diganti nih, mohon maaf ya. Sebelumnya Mbak, iya. Yang sebelah kanan ada ini belum diganti, mohon maaf ya. Itu BKU sama dengan saldo dari bahan baku ya plus saldo buku pembantu operasional plus saldo buku pembantu insentif fasilitas. Itu dua persamaan itu nggak boleh keliru nih. Ya sama aja kalau di akuntansi aset sama dengan apa? Liabilitas plus ekuitas. Yaitu persamaan dasar akuntansi. Kalau di persamaan dasar di pembukuan kita, bendahara maupun akuntan SPPG, BKU sama dengan saldo buku bank plus saldo buku kas tunai. Ya, BKU juga sama dengan saldo buku pembantu bahan baku plus buku pembantu operasional plus buku pembantu insentif fasilitas. Itu dulu deh, ya izin ini lupa ganti-ganti. Baik, lanjut. Nah ini bukunya sederhana, hanya 6 kolom aja, tanggal, nomor bukti, urean, debit, kredit, dan saldo. Dan ini buku kas ya, artinya adalah Bapak Ibu teman-teman akuntan jangan mikir debit dan kredit di sini dalam kaitannya jurnal gitu ya, enggak. Ini mah buku kas aja. Ya, uang masuk itu dicatat di kolom debit, uang keluar dicatat di kolom kredit. Gampang gitu. Ya. Baik, lanjut. Nah ini bentuk-bentuk laporannya ya, saya kira Bapak Ibu teman-teman udah berhafal semua ini yang namanya LPA. Ya, LPA isinya kan berapa dana yang diterima, berapa yang digunakan, dan berapa sisanya untuk satu periode, yaitu 2 pekanan. Kan itu aja kan ya? Gampang ya? Gampang. Ya. Kemudian tanda tangan ada yayasan, ada akuntan, kemudian mengetahui kepala SPPG. Baik, ada yang rese nanti dulu ya, biar clear dulu. Lanjut. Surat pernyataan tanggung jawab, ya ini juga sama, ya menyatakan tanggung jawab secara material dan formal berapa uang yang diterima, yang terdiri atas bahan baku operasional dan insentif fasilitas, berapa yang dikeluarkan dan berapa sisa dananya. Jadi nyambung, angka yang ada di LPA nyambung dengan angka yang di surat pernyataan tanggung jawab belanja. Lanjut. Berita cara pengalihan sisa dana, ini karena tidak semua dibelanjakan, bisa jadi ada sisa begitu ya. Sisanya berapa itu yang nanti di carry over istilahnya ya, dipindahkan, dialihkan ke 2 pekan berikutnya, ke periode
berikutnya. Itu ya. Baik, lanjut. Sisanya hanya catatan pengeluaran bulanan, kemudian satu lagi yaitu daftar nominatif. Nah, ini juga yang nanti akan menjadi menu-menu yang akan ditampilkan di dalam aplikasi Excel kita. Lanjut, Ibu. Baik, itu tata caranya berdasarkan lampiran 27 Keputusan Kepala BGN dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 3 Tahun 2014. Kemudian bagaimana ya pencatatannya? Ya, lanjut. Tadi ya, selain memahamkan bahwa BKU, saldo BKU harus sama dengan saldo di rekening bank plus saldo di kas tunai, BKU juga sama dengan saldo pembantu bahan baku plus operasional dan insentif fasilitas. Bapak Ibu teman-teman juga harus paham ini, ya. Ini semacam metrik pencatatan transaksinya. Bapak sekalian, sebetulnya transaksinya hanya 5. Tapi kemudian saya tambahkan 2 untuk antisipasi. Suatu saat mungkin ya teman-teman kami di Direktorat Jenderal Pajak melihat dan memandang perlu Bapak Ibu di SPBG ya bertindak sebagai wajib pungut. Wajib pungut apa? Wajib pungut pajak. Ya, untuk sampai saat ini belum ya Pak Rahmat ya, belum ya, tapi sudah kami siapkan menu-menunya ya, walaupun untuk sampai dengan hari ini masih saya sembunyikan ya, masih hide gitu ya di Excel-nya. Baik sekalian, ketika Bapak Ibu menerima dana bantuan pemerintah udah cair nih, ya kan maksudnya ke rekening yayasan, kemudian nanti yayasan menjadi maker, kepala SPBG sebagai approver gitu ya. Itu memang dibuat seperti itu supaya saling cross check ya atas uang yang sudah cair dari APBN. Begitu Bapak Ibu menerima pencairan dana, maka di BKU-nya catatnya di kolom debit. Ini manualnya ya sekalian ya. Tapi manual ini penting supaya ketemu ya logika berpikir dari aplikasi ini. Gitu. Sehingga suatu saat nanti Bapak Ibu mungkin memiliki kompetensi di bidang komputer, mau meng-create sendiri, mengembangkan sendiri aplikasi Excel-nya silakan, tapi tidak keluar dari rule ini. Ya, jadi BKU debit, kemudian karena uangnya nggak mungkin masuk kas tunai, maka dicatat juga di buku pembantu bank. Kemudian perlu bagi kami ya di aplikasi ini yang tadi tuh dapatnya gelondongan 500, tapi saya kira Bapak Ibu teman-teman bisa split ya, berapa untuk bahan baku, operasional dan insentif fasilitas. Jadi perlu di debit di sini, debit di sini, dan debit di sini. Pak Rianto ini apa namanya, single entry atau double entry? Ini double entry apa single entry nih teman-teman? Single entry ini ya, karena ini adalah bukan akuntansi, ini bukan accounting, ini adalah bookkeeping begitu. Ya, tadi Pak Karul menyampaikan untuk akuntansinya udah terpusat ada di aplikasi Sakti ya di sana. Tapi data untuk di-match-kan antara uang yang sudah dikeluarkan dicatat oleh Satker BGN sebagai prepaid ya, sebagai biaya dibayar di muka, dengan data berapa real belanjanya. Nah, data real belanjanya ini semua dikontribusikan oleh Bapak Ibu sekalian. Gitu. Sehingga dalam hal nanti ada selisih atau ada sisa akan ketahuan. Namanya prepaid expense atau biaya dibayar di muka kan tidak seluruhnya terserap ya. Namanya juga prepaid expense. Dia munculnya di aset kan gitu ya. Katakanlah prepaid expense-nya 500 juta, ternyata kepakainya 500 juta kurang 5 juta. Berarti kan ada 5 juta yang masih dalam bentuk prepaid expense, yang 495 jutanya sudah menjadi expense, kan gitu kan. Dulu belajar akuntansi kan gitu ya, Mbak ya.
Seperti itu. Baik, termasuk juga kalau misalnya bantuan pemerintahnya belum datang Pak Rianto, belum cair. Tapi kan belanja-belanja sudah harus jalan ya. Terus gimana misalnya ya mitranya, yayasannya nalangin dulu, ada nggak? Suka ada nggak? Yayasannya nalangin dulu? Ada. Tetap harus dicatat itu Bapak sekalian. Ya, masuk sebagai dana talangan dari yayasan. Sama, statusnya debet. Ya. Kemudian katakanlah ada petty cash yang akan dikelola oleh akuntan SPBG. Dalam peraturan kepala SPBG yang kepala BGN yang nomor 244 sudah diatur tuh. Ya, petty cash boleh berapa? 5 juta untuk 2 pekan atau 1 pekan? 1 pekan. Oke, berarti kalau 2 pekan berarti boleh 10 juta. Untuk belanja-belanja yang kecil-kecil namanya juga petty cash. Ya, maksimal satu transaksi berapa? 500.000. Jadi petty cash untuk belanja yang kecil-kecil, belanja gas, belanja BBM, beli air misalnya, ya itu boleh pakai petty cash yang dikelola langsung oleh para akuntan SPG-nya, gitu. Ya. Jadi ini ambil uang di bank dalam rangka untuk keperluan petty cash, maka BKO-nya kredit, banknya juga kredit. Mohon maaf nih, harusnya debit kredit, ini kredit, ini debit, ya. Oh, ini kurang diupdate ya. Enggak ding, benar. Nomor 2 ini, jadi 2 dan 3 ini satu transaksi. Karena kalau ngambil uang di bank, hakikatnya 2 yang terjadi. Banknya berkurang, kas tunainya bertambah. Ayo benar, jadi nggak salah nih. Yang nomor 2 adalah transaksi kas di banknya berkurang. Nomor 3 adalah kas tunainya bertambah. Saya bedakan. Kemudian yang nomor 4 belanja dengan kas tunai dari PT Cash tadi. Namanya belanja uang keluar ya. Berarti BKU-nya nanti dikredit, kemudian kas tunainya dikredit, kemudian juga buku besar per jenis belanjanya dikredit. Ini manualnya ya, tapi udah saya akomodir di aplikasinya, nggak usah Bapak sekalian berulang-ulang mencatatnya. Cukup 1 kali catat, nanti otomatis tersebar ke buku-buku pembantu tersebut. Kemudian saya lihat transaksi di SPBG karena nilainya besar-besar, rata-rata transfer ya. Betul ya? Belanja beras 20 juta misalnya. Ya, itu transfer tuh. Belanja daging, sayuran, minyak segala macam 15 juta misalnya. Itu rata-rata transfer. Pak Rianto ada biaya transfernya, masukin kemana? Gimana yuk kalau ada biaya transfer? Belanja sayuran, daging, bumbu-bumbu ya 10.500.000, kemudian biaya transfernya 6.500. 6.500-nya kemana? Ayo, yang pernah belajar akuntansi pernah belajar kos kan? Pernah belajar konsep kos atau harga perolehan? Harga perolehan adalah harga beli dari barang atau jasa tersebut plus apa? Biaya-biaya lain yang bisa diatribusikan ke dalam biaya tersebut. Maka ketika kalian belanja bahan baku ada biaya transfernya, biaya transfer masuk ke bahan baku. Ya, ini kan para akuntan, nah belajar akuntansi kan, konsep kos. Ya, apalagi di Pak Kanwil, Master of Accounting, ya MACC, tahu. Kemudian belanjanya belanja operasional, beli gas, ya, transfer, ya, ada biaya transfernya juga, entah 2.500, entah 6.500, sama-sama biaya transfer, tapi tergantung belanjanya apa. Kalau belanja gas berarti masukin kemana? Biaya operasional, ditempelkannya di situ. Ya, jadi sama-sama biaya transfer, tapi tergantung biaya transfer dalam rangka apa. Dalam rangka beli beras, transfernya adalah nanti masuk ke bahan baku. Ya,
Kemudian kalau untuk beli gas segala macam itu nanti masuk ke operasional. Honor-honor ada yang transfer nggak? Transfer atau tunai? Transfernya ke masing-masing rekening nggak? Iya, ada biaya transfernya. Iya, itu nanti masuk ke operasional. Gitu ya. Supaya nanti teman-teman di BPK juga sama nih pemahamannya. Ya, konsep cost atau harga perolehan. Kemudian yang insentif fasilitas, itu ke siapa? Ke yayasan sendiri ya. Itu mah tinggal diambil aja kan, dikeluarkan dari situ, masuk ke rekening yayasan. Itu saya kira tidak ada perbedaan bank gitu. Gitu ya sekalian ya. Kemudian yang 67 itu opsional ke depannya. Kalau suatu saat nanti Bapak sekalian pungut pajak dan store pajak. Ini karena perpajakan nanti panjang rangkaiannya karena Bapak Ibu di SPPK harus mengetahui tentang perpajakan dulu. Ya, secara bertahap diajari tentang pajak, kita siapkan aturannya apakah dipandang perlu atau tidak SPPG ini bertindak sebagai wajib pungut atau tidak. Ini koordinasi tentu dengan kami di Kementerian Keuangan, terutama di Direktorat Jenderal Pajak. Baik, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini yang tadi tuh. Ya, pembukuan kita akan benar kalau memenuhi persamaan ini. PKU sama dengan kas di bank plus kas tunai. Harus sama tuh. PKU juga bersama dengan saldo buku pembantu bahan baku plus saldo buku pembantu operasional plus saldo buku pembantu insentif fasilitas. Ini manualnya ya, tapi nanti di aplikasi nggak usah pikirin bener nggak ya. Nggak usah, ya sudah saya setting. Kecuali kalau Bapak Ibu nggak sengaja mencet sel yang ada rumusnya, jadi rumusnya hilang begitu. Nanti bisa jadi geser. Oleh karena itu sekalian, file yang dibagi oleh panitia BGN kan itu ada master ya, master versi 3. Itu tolong nanti ketika kita hari ini latihan di save as dulu. Ya, menjadi latihan 1 misalnya, sehingga nanti file masternya masih utuh, ya, masih kosongan. Lanjut. Baik, ini aplikasinya, ya aplikasinya. Lanjut Ibu atau Bapak nih operatornya. Ya, kalau sekali saya hormati, menu utamanya ini. Ya, sekali lagi ini Excel. Ya, saya tentu bukan ahli Excel yang satu-satunya di sini. Saya kira Pak Yus juga tahu tentang Excel, Pak Kandul juga tahu karena kita biasa pakai, ya. Sehingga tetap kami berharap sekalian ini adalah aplikasi Excel yang tumbuh, yang berkembang, yang senantiasa ada masukan-masukan dari sekalian untuk perbaikan ke depannya sebelum nantinya BGN mengembangkan aplikasi yang lebih settle. Gitu ya. Baik. Jadi menu utamanya ini. Ada setup user, ada saldo awal buku, ada anggaran, ya. Ada transaksi. Nanti Bapak Ibu inputnya hanya di sini aja. Hanya yang di warna biru. Hanya yang di warna biru. Otomatis nanti ininya jadi yang warna oranye. PKU bisa kita lihat dan bisa di-print, ya. Buku kas, nah buku kas nanti ada 2, ada pilihannya Bapak Ibu. Bapak Ibu mau menampilkan kas di bank atau kas tunai. Kemudian ada buku bantu bahan baku, ada buku bantu operasional dan insentif fasilitas. Ini yang warna oranye ini buku-bukunya. Ya, ini diaturnya dalam perjanjian perbendaharaan tadi. Kemudian yang diatur di kepala BGN yang hijau. Ya, ada laporan penggunaan anggaran, ada yang namanya surat pernyataan tanggung jawab, gitu ya, yang hijau ya. Kemudian ada berita acara pengalihan sisa dana, daftar nominatif dan catatan pengeluaran. Lanjut. Baik, ini menerangkan yang tadi tuh. Ya, menu input hanya yang ada di biru.
Lanjut, kemudian menu yang oranye ini cetak buku, ya, ini sudah kasih warna biru. Kas itu ada dua ya, kas tunai dan bank. Kemudian cetak laporan untuk keperluan disampaikan kepada Korwil, ya, masing-masing SPPG ini ada di yang warna hijau, yaitu LPA, SPTJ, YPA, PST, dan daftar nominatif catatan pengeluaran. Lanjut dulu. Nah ini, ya, sekalian sambil Bapak Ibu lihat slide yang di depan, boleh ya? Saya lihat tadi Bapak Ibu yang luring sudah buka filenya ya, boleh ya dibuka filenya dulu. Ya, kita explore menu aja dulu. Ya, di explore menunya. Boleh, satu SPPG kan ada berapa orang yang satu SPPG yang hadir? Dua. Ini kepalanya. Oh iya, cocoklah kepala SPPG ini. Oh ini akuntannya. Oh iya, boleh. Nanti kerjasama ya. Kepalanya membacakan soal. Dikerjain. Akuntannya yang catat. Baik. Nah, kita explore menu ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu klik setup user, keluarnya ini. Ya, nanti ada nama SPPG, alamat, nama kepala SPPG, nama akuntan. Kemudian ini juga hasil masukan, minta yayasannya ditambahkan nama yayasan, ketua yayasan, tahu yang mewakili, tahun anggaran, nomor rekening atau virtual account, kemudian periode 2 pekan yang sekarang. Tanggal sekian bulan sekian apa, sampai dengan tanggal sekian bulan apa. Ya. Kemudian awal periode berikutnya, ya, format teks itu berarti kami minta supaya dikasih apostrof. Apostrof petik tunggal supaya nanti dibacanya sebagai teks. Karena nanti akan dipakai di berita acara pengalihan dana. Kemudian tanggal pelaporan, format teks sama tempat pelaporan monggo. Yang pakai kabupaten kota Bapak Ibu juga boleh, kecamatan juga boleh. Ya. Baik, kemudian di atas ada gambar rumah. Nah, sering ya pakai aplikasi yang lain kalau gambar rumah itu back to home ya. Begitu kita klik, itu balik ke menu yang warna-warni tadi. Gampang, sederhana, saya kira Bapak Ibu ya bisa nanti menyempurnakannya. Baik, ini setup user, lanjut. Next, nah ini saldo awal buku. Nah, kalau baru Bapak Ibu pertama kali menggunakan aplikasi ini dan sebelumnya belum ada dana yang masuk, berarti nanti saldo awalnya nol semua. Ya, inputnya pada sel yang warna kuning ya. Tapi yang lalu misalnya masih manual. Baru nanti tanggal 1 pas Senin ya. Tanggal 1 mau pakai aplikasi Excel ini. Berarti sisa dana yang lalu berapa? Ya, katakanlah misalnya di virtual account atau di rekening misalnya ada 50 juta, tulis 50 juta di sini. Ya, di sini ya. Kemudian kas yang tunai yang petty cash masih ada enggak? Kalau masih ada tulis di situ. Nah, nanti jangan lupa tadi BKU sama dengan kas tunai plus bank. Kalau misalnya di sini ada 10 juta, di sini ada 1 juta, berarti di sini berapa? 11 juta. Ya, BKU-nya 11 juta misalnya ya, kemudian PT Cash-nya 1 juta, kas di bank 10 juta, harus gitu. Bapak Ibu tahu ya? Bisa dipahami ya, yang ujung sana tuh, bisa ya? BKU sama dengan kas tunai plus bank, atau BKU sama dengan kas bank plus PT Cash, ya, atau cash in hand. Kemudian kalau misalnya 2 minggu yang lalu ada sisa nih, nah ini pentingnya kemudian yang gelondongan tadi di split ya menjadi 3 tadi. Nah, ingin ditanyakan ini saldo awalnya untuk dana bahan baku masih berapa sih? Artinya dianggarkan berapa atau masuk cair berapa, kemudian dibelanjakan berapa, sisanya berapa di sini? Dana operasional dan dana insentif fasilitas. Gimana tadi rumusnya? BKU sama dengan buku pembantu bahan baku plus
operasional plus fasilitas. Jadi tadi di sini ada yang 11 juta ya. Nah, di sini misalnya bahan baku tinggal 7 juta, operasional tinggal 2,5 juta, berarti insentif fasilitas berapa? Berapa? 7 juta, 2,5 juta, 9,5 juta, berarti insentif fasilitas tinggal 1,5. Tapi nggak harus semuanya ada. Katakanlah insentif fasilitasnya 0 ya nggak apa-apa. Yang penting adalah nanti ketika dihitung, ya bahan baku plus operasional plus insentif fasilitas sama dengan 11 juta. Paham ya, Mas kalian ya? Supaya nyambung, supaya persamaan yang tadi terpenuhi. Bapak Ibu yang hadir secara daring bisa dipahami ya, mudah-mudahan ya bisa diikuti ya, seperti itu. Baik, lanjut. Next. Nah, ini anggaran bahan makanan atau bahan baku. Bapak Ibu tinggal isi sesuai dengan kondisi SPBG masing-masing. Ya, berapa porsi? Ini yang kuning nih. Kelompok belajar dan TK, SD 1 sampai 3, SD 4 sampai 6, ya, SMP, SMA atau SMK ya. Balita, Bumil, ya, Busui. Ya, kami siapkan sampai Sabtu. Pelajaran anggarannya sampai Sabtu kan? Oke, berarti sampai Sabtu. Ditulis yang warna kuning. Otomatis nanti yang warna putih-putih ini nanti terjumlah sendiri. Nah, ini yang sebetulnya yang anggarkan yang diajukan oleh SPPG kepada PGN kan. Gitu. Jadi untuk yang bahan bakunya, kemudian next. Operasionalnya, mohon izin next. Mas operator, nah ini yang operasional, ya, kemudian terakhir adalah yang insentif fasilitas. Sudah ada tarifnya masing-masing kan, gitu. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal input yang warna kuning-kuning aja. Lanjut. Nah, ini transaksinya sekalian, ya. Transaksinya caranya gampang sekali Bapak Ibu. Ya, ini bentuk yang Excel-nya saya bagi menjadi di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 sebetulnya. Bulannya tinggal Bapak Ibu pilih. Kemudian tanggal tinggal Bapak Ibu input. Nomor bukti. Nah, sekalian. Kita mencatat berdasarkan transaksi yang terjadi. Transaksi yang terjadi kemudian kita identifikasi dokumen sumbernya apa. Ya. Kalau mencatat adanya bantuan pemerintah yang masuk biasanya buktinya apa? Bapak mencatat adanya uang masuk, uangnya udah cair. Dokumennya apa? Dari rekening koran. Rekening koran bisa menjadi bukti. Orang itu nomor rekening korannya nggak ada nomornya. Kita buat nomor sendiri boleh, nomor 1, nomor 2. Tulis secara ketik aja atau ditulis ya di pojok kanan atas boleh. Yang penting ada nomornya. Ya. Kemudian ketika ngambil uang di bank, dokumennya apa biasanya Bapak Ibu? Ngambil uang di bank. Yang untuk petty cash biasanya pernah nggak Ibu ambil uang di bank untuk keperluan petty cash? Atau bisa jadi semua belanjanya pakai bank, boleh nggak? Ya boleh. Ya. Petty cash ini kan hanya untuk keperluan apabila memang ada belanja-belanja yang tidak memungkinkan menggunakan transfer. Boleh, ya. Wajibnya adalah via transfer, ya. Kalau mau pakai petty cash itu sunnah, ya. Boleh dan dibatasi setiap kali pencairan petty cash hanya 5 juta. Kemudian setiap kali belanja menggunakan petty cash maksimal 500.000. Ya, gitu. Kemudian uraian transaksi ya, setelah nomor bukti, kemudian uraian transaksi. Uraian transaksinya bebas monggo. Ya, dan mencatatnya berdasarkan berdasarkan dokumen, satu nomor transaksi.
Pak Rianto belanjanya seabrek. Ya, ada beras, ada minyak, ada gula, ada garam, ya ada bumbu-bumbu banyak sekali. Ya, ya sudah, satu invoice, satu kwitansi, satu bukti pembayaran itu dianggap satu transaksi. Biasanya kan kita belanja satu supplier untuk satu jenis belanja ya. Apakah bahan baku saja, apakah operasional saja, atau insentif fasilitas. Pernah nggak Bapak sekalian belanja beras di invoice yang sama, di situ juga belanja gas? Ada? Pernah? Pernah. Nah itu kan nanti dibaginya dua ya. Ya, idealnya dipecah. Ya, tapi kalau misalnya udah terlanjur Pak Rianto gimana? Ya sudah, dokumennya satu tetapi untuk dua keperluan. Total invoice-nya katakanlah 5 juta. Ya, bahan bakunya 4.500.000. Ya, operasionalnya 500, boleh nggak? Boleh. Nanti gimana? Nah, nomor buktinya disamakan. Karena satu dokumen sumber. Nah, ini untuk keperluan teman-teman di BPK dan BPKP ya, supaya auditable, bisa diaudit, bisa di-tracing. Sehingga nanti BPK akan lihat transaksi ini buktinya mana, buktinya nomor berapa. Gitu ya, sekalian ya, bisa dipahami ya. Kemudian debit kredit kalau ada uang masuk debit, uang keluar kredit. Nah, kemudian Bapak sekalian tulis juga jenis buku pembantunya. Misalnya menerima bantuan pemerintah untuk bahan baku. Berarti buku pembantunya apa? Dana bahan baku. Nah ini tidak dicatat manual, ya ada drop listnya. Supaya apa? Supaya nggak salah. Ya kalau Excel itu salah satu cirinya cash sensitif. Ya, Bapak sekalian tulis bahan baku. Ya, nggak pakai titik bahan baku. Tapi suatu saat karena nggak pakai drop list, bahan baku spasi. Itu oleh Excel dianggap berbeda. Gitu. Makanya supaya nggak salah, saya siapkan drop listnya, tinggal dipilih saja. Termasuk juga yang kolom terakhir, yaitu kas timbang atau petty cash atau cash in hand. Ini sekalian nggak usah tulis manual, tinggal dipilih saja. Gitu ya? Baik, ini ngambil uang di bank sekali lagi. Kalau ngambil uang di bank, transaksinya dua ya. Transaksi di mana kas di banknya berkurang, transaksi di mana kas tunainya bertambah. Sisanya satu semua. Ya, kemudian belanja silakan. Nah, ini semuanya ada di kredit ya, ini belanja semua nih. Seperti itu, next. Nah, kalau yang biru-biru tadi sudah, sisanya tinggal dinikmati hasilnya. Ya, ini BKU, buku kuasa umum. Ya, oke. Next. Nah, ini buku pembantu, kas. Pembantu kas tadi ada dua ya, kas tunai dan kas bank. Ya, Bapak sekalian nanti saya siapkan drop list di sini. Ya, bisa dipilih. Ini ada tanda, apa namanya? Tanda panah kecil ya, drop list ya, tinggal dipilih mau menampilkan kas di bank atau petty cash garis miring cash in hand. Nah, tinggal dipilih. Oke, terima kasih Mas Operator, next. Oke, pilih yang akan ditampilkan kas di bank atau petty cash garis miring cash in hand. Lanjut. Nah, nanti akan suatu saat akan ketemu di mana Pak Rianto kok ketika saya pilih kas di bank atau kas tunai banyak baris yang kosong, lompat. Ya ini ada caranya. Nanti di kolom tangga atau kolom bulan, Bapak Ibu, ya di kolom bulan itu nanti ada tanda panah kecil nih. Kita klik. Ya, kemudian muncul nanti ada select all, ada nomor bulan, ada X, ada blank. Caranya gimana? Blanknya kita nonaktifkan. Mas Operator, klik. Oke, nonaktifkan blanknya. Supaya apa?
baris-baris yang kosong di sheet ini akan disembunyikan. Begitu blanknya kita kosongkan, ya, kemudian kita klik OK, maka muncul begini. Baris-baris yang kosong itu akan disembunyikan. Parianto repot amat, kok harus begini? Ya, saya ahli Excel, sebetulnya bisa pakai makro misalnya. Nah, sekalian, kalau kita yang di Jawa, oke lah, ya. Laptopnya mungkin memadai, begitu ya. Tapi karena kita ngomongin se-Indonesia Raya, ya saya pakai aplikasi yang paling sederhana, nggak pakai fasilitas makro. Ya, sebetulnya saya udah punya, ya, versi yang berikutnya yang sudah pakai makro, tinggal klik aja, beres. Tapi kita coba supaya semuanya bisa, ya, kompatibel dengan semua laptop se-Indonesia Raya, maka caranya manual. Ya, ketika sekalian menampilkan buku pembantu, biasanya akan muncul baris-baris yang kosong yang tampil, caranya gitu. Ya, di kolom bulan ada tanda panah kecil, kita klik, kemudian nanti ada macam-macam, blanknya kita nonaktifkan, klik OK. Ya, itu menyembunyikan baris yang blank atau baris yang kosong. Izin ya, saya lihat jam. Biasanya kalau WI kalau ngobrol bisa panjang. Oh enggak ya, masih 10.37, aman. Lanjut. Nah, ini juga sama, ya. Kita klik ke buku pembantu bahan baku. Nah, akan begini Bapak Ibu. Kosong begini. Ya. Kenapa Parianto kosong ya? Ini Excel open, ya. Saya tidak kunci sheet-nya. Ya Bapak Ibu yang pernah belajar Excel dengan, ya, ini kenapa saya buka supaya ada pengembangan dari Bapak Ibu. Ya, kalau sudah dikembangkan, tolong kami dikasih tahu supaya kita update sama-sama. Begitu ya? Sama tadi, ini nanti diklik, kemudian muncul begini, blanknya kita nonaktifkan, kemudian klik OK. Nanti jadinya begini, rapat. Ya, karena kalau misalnya nggak begitu, nanti kita print bisa berpuluh-puluh halaman. Ya, tapi isinya baris kosong gitu kan, eman-eman kan, ya, gitu. Lanjut. Kemudian buku pembantu operasional ini yang sudah saya filter ya, yang sudah saya mengikuti prosedur yang tadi. Berikutnya, inisiatif fasilitas ini juga saya sudah klik, kemudian blanknya sudah saya nonaktifkan, sudah saya klik OK. Jadi dengan cara Bapak sekalian cukup sekali input di sheet transaksi atau di menu transaksi, otomatis PKU, buku pembantu bank, buku pembantu kas tunai, buku pembantu bahan baku, operasional, dan insentif fasilitas beres. Nanti kita coba sama-sama ya, latihan ya. Ini sudah saya buatkan soal simulasinya yang sederhana, ya mudah-mudahan sampai dengan jam 12 nanti bisa selesai ya satu soal. Lanjut. Nah ini, kalau itu sudah, yang biru sudah beres, yang warna oranye juga udah beres, yang hijau otomatis beres. Ya, ini tadi. Nah, dana yang diajukan, berarti dana yang cair maksudnya. Kemudian berapa yang terpakai, yang transaksi berapa sisanya. Nah ini yang saya kasih warna kuning, nah ini PR sekalian, silakan buat nomor sendiri. Ya, laporan penggunaan anggaran nomornya silakan. Ya, tergantung dari tata persuratan di lingkungan BGN. Ya, nomornya seperti apa saya kasih warna kuning. Sisanya tidak ada yang warna kuning, semuanya sudah di-linkkan dengan sel-sel sebelumnya. Ya, kalau kalian mau back ke menu tinggal klik. Surat pernyataan tanggung jawab juga udah oke. Ya, seperti ini. Ini saya menggunakan format standar ya dari BGN ya. Kalau misalnya nanti ada diskusi mau variasi-variasi yang lebih detail, monggo silakan. Ini nanti kita diskusikan. Kemudian berita acara pengalihan sisa dana.
Nah, ini ada nomornya, nomor berita acaranya. Maka silakan diisi sendiri oleh Bapak Ibu. Kemudian berikutnya daftar nominatif ini daftar manpower-nya ya, yang ada di SPPG masing-masing ya. Dan nanti ada yang bertindak sebagai asisten lapangan, ya persiapan bahan makanan, pengolahan bahan makanan, ya. Kemudian apa tuh? Distribusi, ya, kemudian dan seterusnya. Ini juga saya menggunakan format di keputusan kepala BGN persis, ya, tidak saya rubah-rubah. Silakan, ya, tinggal kasih namanya saja. Bisa jadi angka-angka di sini salah ya. Nah, nanti dibetulkan aja. Tapi rumusnya udah saya setting supaya nanti total yang di paling kolom paling kanan udah benar. Kemudian ada back to home, silakan diklik kalau mau balik ke menu utama. Terakhir adalah catatan pengeluaran. Ini juga sama, ada potensi, ini ada kosong-kosong, caranya juga sama tadi. Ya, coba next. Nah, digituin. Ya, kemudian nonaktifkan, blank, kemudian klik OK, otomatis nanti rapat. Ya, baris-baris yang kosong disembunyikan. Baik, sekalian, seperti itu, ya. Jadi sekalian ini aplikasi yang sederhana, alat bantu yang sederhana, tapi dipandang kami perlu untuk disosialisasikan kepada Bapak sekalian, ya, ini kebetulan di wilayah kota dan Kabupaten Cirebon, dan secara daring di seluruh Indonesia, supaya kita punya alat yang seragam. Ya, karena data dari Bapak sekalian adalah data sumber yang nanti akan secara berjenjang dikompilasi. Ya, mulai dari tingkat kabupaten kota, provinsi, sampai dengan nanti tingkat nasional di tempatnya Bu Lili. Ya, dimatchkan antara uang yang sudah dikeluarkan sebagai prepaid expense tadi dengan real expense-nya. Dan jangan lupa, ya di akhir tahun kalau misalnya nanti ada sisa-sisa harus dilaporkan. Apakah nanti real harus dinolkan dulu, ataukah nanti di carry over ke tahun berikutnya. Itu nanti Bu Karo yang nanti akan menyampaikan ya secara teknis. Baik, berikutnya saya kira masih ada waktu, kita 1 jam cukup untuk simulasi. Langsung ke Excel-nya, Mas. Ke Excel-nya kemudian, karena nggak ada yang di print out ya, nanti bolak-balik ke ini ya. Bolak-balik ke Word-nya ya. Ada yang ngantuk? Enggak kan ya? Enggak, ya. Silakan dibuka Excel-nya. Ada waktu saya 1 jam, saya kira sampai dengan jam 12 nanti bisa selesai. Ada 200-an orang, kalau saya ngeladenin satu-satu, saya kira nggak bakalan kuat ya. Jadi tolong saling membantu kanan kiri ya. Saling membantu kanan kiri. Nanti kita selesaikan dulu sampai beres transaksinya. Kalaupun ada masukan-masukan terkait dengan aplikasi, di akhir aja ya. Supaya bisa lancar nih ya sampai dengan beres. Termasuk Bapak Ibu yang hadir secara daring, ya, mohon tahan dulu pertanyaannya. Baik, nah ini kan kurang lebih seperti ini. Ya, ini kalau kita klik setup user, kliknya di ini ya teksnya ya, bukan di warnanya ya. Ya, baik Bapak sekalian, silakan klik setup user, silakan isi. Nah ini Mas Operator silakan isi, silakan isi. Orang BGN apa dong? Ya salah satu ya, pasti punya data ya.
Oh ya, sebelumnya sudah di-save semua kan? Jadi latihan satu atau apapun lah. Ya, yang penting nanti file masternya masih utuh. Monggo kerjasama dengan sebelahnya, ya supaya saling membantu dan mengingatkan. Monggo, kita sekarang di setup user, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hadir secara daring, ya mohon izin, ya kita sekarang di setup user, silakan diisi dengan data SPPG masing-masing. Bapak Ibu SPPG yang dari Kalimantan Barat, ya kemarin yang hari ini sempat hadir, ya mudah-mudahan lebih lancar karena kemarin kita udah diskusi banyak ya. Hanya sekarang ditambahkan ada yayasan, ada ketua yayasan atau yang mewakili, kemudian ada nomor rekening, kemudian ditambahkan dengan data 2 pekan berikutnya, ya data awal atau tanggal awal bulan berikutnya. Monggo. Sudah Ibu? Ini paling jauh Cirebon mana nih? Ada Losari? Mana Losari? Ada, saya tahunya Losari doang ya. Monggo ya. Ini periode berjalan itu tanggal berapa bulan apa sampai dengan tanggal berapa bulan apa. Tahunnya nggak usah karena tahunnya sudah ada di tahun anggaran. Itu tanggal, Mas. Iya, katakanlah ini dari tanggal 1 sampai 13 1 Desember. Ya, sampai dong, sampai dengan kasih apostrof deh. Depannya. Apostrof 1 Desember sampai dengan atau strip ya, boleh. Jangan 31 lah. 13. Jadi sekali saya hormati, sekali lagi ya, ada keterbatasan Excel, ya menggunakan file ini nanti Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik semua, satu file digunakan untuk satu periode. Ya, nanti begitu masuk periode berikutnya, tinggal di save as, kemudian saldo akhir periode ini pindahkan ke saldo awal periode berikutnya. Kemudian transaksinya kita hapus. Ya, namanya juga Excel ya. Tapi nanti kalau sudah berbasis web atau apapun yang nanti akan di-develop oleh BGN dengan Kementerian Keuangan nanti akan lebih bagus. Ya. Kemudian ini Mas, awal periode itu berarti tanggal 15. Ya pakai apostrof Mas. 15 Desember. Terus 1 Desember kan persis ya, besok ya. Besok. Misalnya besok menjadi tanggal pertama untuk periode 2 pekanan misalnya begitu. Tanggal pelaporan boleh, ya tanggal 15. Kemudian tempat pelaporan silakan ya. Biasanya tempat pelaporan menggunakan apa? Nama desa, nama kecamatan atau apa? Biasanya pakai apa, Mas Alif? Desa ya? Oh iya. Mas Alif dari mana? Desa Panguragan Kulon. Di Desa Panguragan Kulon itu berapa SPPG? Baru 4. Berarti belum semua desa ya? Oh, belum semua desa ya. Iya. Kalau di kecamatannya apa tadi? Panguragan. Oh, desanya Panguragan Kulon. Oh ya, siap. Kabupaten ya? Oh ya, siap.
Sudah ya? Oke. Baik. Back to menunya boleh pakai. Jadi back to menu ini silakan ya Bapak Ibu boleh klik atau klik yang di bawah juga boleh ya, sama aja ya Bapak Ibu ya. Ini udah saya kasih warna-warninya sama dengan warna-warni yang itu, yang ada di menu utama. Baik, saldo awal buku, dan ini asumsinya ya SPBG ini belum beroperasi, baru beroperasi tanggal 1 Desember ya. Dan uangnya misalnya gampang aja, dan kami juga simulasi ya, disimplifikasi. Tanggal 1 Desember itulah uang baru cair. Nah gitu ya, walaupun nggak mungkin ya. Tanggal 1 Januari baru cair, terus belanjanya kapan kan gitu ya. Gitu. Baik, jadi karena asumsinya begitu, maka saldo awalnya nol semua. Ya, sekali lagi asumsi, Bapak Ibu yang secara daring ini asumsi ya. bahwa SPBG ini baru pertama kali beroperasi, belum ada saldo, kemudian memang uang cairnya baru tanggal 1 Desember. Baik, kemudian di sini sekalian sudah saya kasih satu panel ya untuk cek saldo nih. Ya, kalau saldonya cocok berarti ini ada muncul oke cocok. Tapi kalau misalnya suatu saat nggak cocok, nanti muncul yang tidak cocok. Gitu. Kemudian ini mengingatkan, ingat sel diisi angka pada sel yang warna kuning, kemudian saldo sama dengan kas tunai plus bank, PKU juga sama dengan bahan baku plus operasional plus bukan sewa ya, insentif fasilitas. Baik, lanjut. Back to menu, kemudian anggaran. Nah, anggaran lihat di soalnya Mas, izin. Iya, dibuka yang file Word-nya. Ini tadi sudah ya, setup user sudah. Ini saldo awal bukunya sudah. Nah, ini anggarannya nih. Ya, misalnya, ya silakan aja. Ya, untuk KB-nya nggak ada, SD-nya 700 semua nih. Kemudian SD 1 sampai 3 ya 700 semua. SD 4 sampai 6 682. SMP-nya 1094 per hari ya. Ikuti aja yang ada di soal. Kemudian balitanya 367, umilnya 54, usunya 106. Silakan lihat di soal. Ya, satu kali tinggal di input kemudian copy aja ke bawah. Dan ini sudah asumsinya sampai dengan hari Sabtu. Nanti totalnya kalau nggak salah ada sekitar 3.000 lebih sedikit. Ya silakan Mas Operator ditulis. SMK-nya nggak ada ya. Umil 54. Kemudian 166 ya. Oke, tinggal di copy aja ke bawah. Demikian juga untuk pekan berikutnya. Copy aja. Oke, kalau sudah di blok kemudian copy ke bawah. Oke, jadi satu hari SPBG ini harus menyiapkan 3.072 porsi. Ya, otomatis nanti ke yang operasional akan menyesuaikan, akan ketemu nilainya. Kemudian yang insentif fasilitas otomatis keisi. Sudah Bapak Ibu? Monggo. Ya, diketik, di input data penerima manfaatnya sesuai dengan soal. Ya, satu baris saja, kemudian ke bawahnya di copy aja. Bapak Ibu yang daring bisa diikuti ya. SPBG yang beda. Beda.
Oh ya udah sok atuh di input. Jadi ngetiknya cukup yang ada di bahan baku ya. Nah untuk yang operasional dan insentif fasilitas otomatis ngeling dia. Karena yang diambil hanya totalnya. Kemudian yang operasional 3.000 ya per porsi, kemudian yang insentif fasilitas 2.000 ya, betul ya? Ya, kalau misalnya ada perubahan gampang, tinggal tarifnya diubah saja. Sudah Bapak Ibu? Nah ini karena ilmu praktek harus praktek nih, supaya nanti pas pulang sudah nggak bingung lagi, ya. Jadi harus bisa. Target dari Bu Karo dan Pak Kanwil ini Bapak Ibu hadir di sini, ya, jauh-jauh, ya dari desa masing-masing di Kabupaten dan Kota Cirebon harus bisa, ya, harus bisa. Kemudian harus tuntas nanti satu periode pencatatan sehingga nanti akan terlihat laporannya. Oh, saling bantu, kanan kirinya saling bantu ya. Mohon izin ya nggak melayani satu-satu ya, karena Bapak Ibu 200 orang, saya 1 orang. Ya, jadi saling bantu aja teman-teman di kanan kirinya. Jadi diketiknya sekali aja Bapak Ibu, yang paling atas aja nih. Ya, ini nanti ke bawahnya tinggal di copy aja. Sudah Bapak Ibu? Di belakang sudah? Sudah ya? Iya, ini ada yang canggih nih, pakai apa nih Bu? Akuntan gitu loh. Bisa dilanjut Bapak Ibu? Iya, karena itu boleh ditinggal. Karena nanti ada soal berikutnya yang tidak mewajibkan, yang tadi harus selesai dulu. Ya. Baik, berikutnya Bapak Ibu. Karena saya nggak bawa laptop, saya harus ke depan ini, membaca nih. Transaksi yang terjadi selama bulan Desember, periode 2 pekan pertama, yaitu tanggal 1 sampai 13 Desember, adalah sebagai berikut. Nanti Bapak Ibu catatnya di menu transaksi. Ya, menu transaksi. Baik, yang pertama, tanggal 1 Desember, sekali lagi, ini simulasi. Simulasi adalah mengambil contoh real tapi kemudian disimplifikasi, itulah simulasi. Ya, jadi orang tuh di lapangan nggak begitu, ya namanya simulasi, tinggal nanti kita adjust ya, seperti apa sih sebenarnya di lapangan ya. Mungkin masalah tanggal-tanggalnya aja ya, kapan kejadiannya. Baik, 1 Desember misalnya Bapak sekalian, dari rekening koran diperoleh ada dana bantuan pemerintah yang masuk nih. Ya, sebesar berapa itu? 527 sekian. Angkanya dari mana? Nah, ini asumsinya adalah antara porsi atau jumlah penerima manfaat yang Bapak Ibu ajukan ya dalam proposal semuanya cair gitu. Kan asumsi kan begitu ya. Di lapangan bisa jadi berbeda. Ya, 527 juta sekian itu penjumlahan yang tadi tuh, yang di menu anggaran tuh. Di mana untuk bahan bakunya ada 342 juta sekian, kemudian operasional 110 juta sekian, dan insentif fasilitas 73 sekian. Ya, ini operator BG-nya jadi apal nanti ya. Nanti bisa sosialisasi juga ya secara internal nanti ya ke SPG. Baik ya, jadi bulannya tinggal dipilih, tanggalnya tanggal 1, nomornya
Ini karena tidak ada informasi nomor, ya ini sebenarnya nomor dari rekening koran, ya. Atau kalau rekening koran nggak ada namanya, nggak ada nomornya, tinggal di tulis saja nomor berapa. Baik, dan itu bisa di copy, Mas, di copy bisa. Sepanjang informasinya sama, tinggal di copy ke bawah, tinggal nanti diubah ureannya, kemudian jenis buku pembantunya. Boleh, silakan. Jumlah transaksi saya batasi ya supaya setiap jenis transaksi, jenis belanja ini terwakili gitu. Ya. Nanti dapat Bapak sekalian kan jenis transaksinya sama, hanya frekuensinya yang berbeda, yang bertambah banyak, ya angkanya kecil-kecil barangkali gitu. Tapi secara substansi variasi transaksinya nggak banyak, ya paling 5 atau 6 jenis transaksi aja. Sudah nih bagian sini sudah? Bisa ya? Ini di belakang, ya mohon maaf jaga kebagian meja. Mudah-mudahan bisa menyesuaikan diri. Ini kalau yang luring memang melihat ke depan terlalu kecil ya. Tapi yang daring mudah-mudahan bisa ya. Bisa ya, pakai Zoom kan. Pakai Zoom lebih ini. Pak Ibu sekalian kalau mau misalnya yang luring mau pakai Zoom juga bisa sih. Jadi bisa tampil lebih dekat ya apa yang tampil di layar. Jadi sekalian 3 ya. Jadi tiga baris, ya, terima bahan baku, ya, terima dana operasional dan terima insentif fasilitas. Ya, semuanya di debit, kemudian jenis pembantunya sesuaikan, dana bahan baku, dana operasional dan dana insentif fasilitas. Kemudian uangnya masuk ke mana? Ke kas di bank. Gitu. Kemudian Mas operator ini sudah transaksi yang 1 Desember berikutnya ya Mas ya. Beli beras dan minyak ya via transfer bank itu juga gampang. Ya. Kalau Bapak Ibu, teman-teman adik-adik yang sarjana akuntansi kan biasa ngejurnal kan debit kredit, ini bukan ngejurnal. Ya ini seperti bendara kelas aja. Ya ada yang iuran kelas, ya catat di kolom debit. Ya, uang kelasnya dipakai untuk belanja tulis kantor, catat di kolom kredit, ya. Sesederhana itu sebetulnya. Belanja ayam. Saya kasih 1 atau 2 transaksi ya, berikutnya nanti lanjut ya. Jadi yang di depan sudah belanja beras dan minyak. Ya, bahan buku pembantunya, bahan baku via bank. Kemudian berikutnya belanja daging, ayam, sayuran, bumbu dan seterusnya. Ya, itu juga menggunakan uang yang ada di rekening bank transfer. Ya, sebesar berapa itu? 15 juta, ya. Buku pembantunya bahan baku, kemudian via bank, kas di bank. Nah, sedikit berbeda yang untuk tanggal 2 ya, ngambil uang. Sekali lagi ngambil uang, karena keterbatasan Excel, transaksi harus 2. Transaksi di mana kas di banknya berkurang, berarti di kredit. Kemudian transaksi di mana kas tunainya bertambah, berarti di debit. Kemudian karena uangnya sudah ada di petty cash-nya, kemudian belanja-belanja, ada yang belanja-belanjanya melalui kas tunai, gitu.
Bisa ya Bapak Ibu ya? Di belakang bisa ya? Bisa diikuti ya? Bisa dong. Pernah jadi bendara kelas kan? Ya, yang cewek-cewek biasanya pernah jadi bendara kelas nih. Ya kalau ada temennya ngasih uang iuran kelas atau di kolom debat, itu kan sama aja pencairan bantuan pemerintah kan? Uang masuk kolom debat, kemudian uang kelas tadi dipakai untuk belanja apa? Belanja alat tulis kantor misalnya, ya, atau belanja air, ya, di dispenser di kelas masing-masing, nanti dicatat di kolom kredit. Ya, hanya saja kalau di uang kelas kan nggak dipisah-pisah ya, nggak bisa, bukan nggak bisa, tidak dialokasikan untuk akun masing-masing kan. Nah ini kita coba, jadi 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, bahan baku, operasional, dan insentif fasilitas. Ini tentu jauh lebih sedikit dibandingkan kalau Bapak Ibu teman-teman yang akuntan dulu ada yang namanya COA ya, chart of account, bagian akun standar. Itu bisa 100 akun itu. Kalau ini kan enggak, cuma 3 akun aja. Baik ya, jadi Mas Operator lanjut ya. Lanjut sampai dengan selesai. Kalau sudah selesai, ya, nanti kita lihat laporan-laporan apa saja yang bisa dihasilkan. Ya, sementara Mas Operator mengerjakan, Bapak Ibu yang hadir secara luring maupun daring juga tolong menyesuaikan supaya nanti sebelum jam 12 kita selesai. Ya, sebelum jam 12 kita selesai, kita diskusikan. Ya, mudah-mudahan hasilnya sama semua. Wah. Ini akuntan dominasi ibu-ibu ya? Iya, perempuan ya? Iya. Kita yang laki-laki itu kita lagi ini laki-laki di tengah sarang ibu-ibu gitu ya. Karena untuk urusan catat pencatat ini biasanya ibu-ibu yang lebih rapi ya, lebih tertib, kemudian lebih sabar untuk mengerjakannya. Nah, yang PTKes, iya. PTKes menarik. Kalau kita ngambil uang di bank, nah ini tadi saya lupa nggak ngomong. Ya, buku bantunya pakai apa? Khusus untuk PTKes, buku bantunya kosongkan. Ya, ngambil uang maksudnya ya. Mas Operator tolong dikasih warna kuning. Nah, yang 2 itu buku pembantunya kosongkan. Ya, kenapa? Karena hanya pindah saja uang dari rekening bank pindah ke cash in hand atau menjadi petty cash. Ya, kosongkan itu. Ya, boleh. Itu ya di depan ya sudah dikasih warna ya. Khusus yang untuk pengambilan uang di bank itu 2 baris ya, dan buku pembantunya kosongkan saja. Baik, silakan ya. Saya kasih waktu sampai jam berapa nih? Nanti kita diskusikan. Ini sekarang masih lama, jam 11 lebih 10. Ya, sambil saya istirahat nanti jam 11.30 ya. Harus sudah selesai ya. Bisa ya?
Nanti kita lihat hasilnya, kita samakan. Kalau nggak sama berarti kita lihat nanti, ya. Siapa tahu ada salah catat, ya. Atau mungkin nggak sengaja kepencet rumusnya, ya sehingga hilang dan seterusnya. Bapak sekalian, untuk di Excel ini hanya ada 2 sheet saya kunci. Hanya ada 2 sheet yang saya kunci, yaitu sheet atau menu awal yang tadi warna-warni, dan sheet ini, sheet transaksi. Itu saya kunci. Ya, tapi passwordnya saya kasih tahu juga. Coba Bapak Ibu teman-teman lihat di menu setup user. Itu paling bawah saya kasih tahu kuncinya. Ya. Monggo silakan dilihat. Baik, jadi silakan dikerjakan pelan-pelan ya semuanya dari awal sampai akhir. Kemudian nanti kita lihat hasilnya sama-sama. Ya, bisa ya Bapak Ibu ya? Oke. Biar saya duduk dulu ya, istirahat dulu ya. Iya, gampang kan? Sudah semua? Berapa misalnya? Itu bisa UKM. Satu minggu. Oke. Selama ini pakai apa? Apa ya? Bagaimana? Pak masuk ke kota jemput. Bukan masuk ke tingkat. Bukan Pak. Ya, sambil. Ya. Capek. Makanya bilang, wah, si kayak gini kayaknya agak susah juga repot kan. Makanya kan di depan ada Zoom, Iya. Tidak dari Bapak. SK belum lama kayak berbeda. Orang ini mereka kasihan tapi itu oh yang benar itu karena posisi ini orang paling terpilih
sana ini apa yang Maksudnya itu berapa lama dia ada informasi apa saya itu aku juga bagaimana di itu oh ya Pak Muhammad bahagia namanya kue besar masuk banyak Pak ujiannya ada yang lain ujian integritas itu sih bukan masalah untuk bilang belum tawarkan macam-macam Sedih mas, ya baik kemudian ada ada pendampingan dari ini sampai ke terus ada pendampingan yang mereka pasti banyak orang orang-orang siap paling nanti itu apa ya setulus untuk dia pada tahu satu-satu Pak. Iya, mau satu barang. Kenal aja.
Kalau misalnya sudah betul, ini di 2 tahun yang lalu. Saya juga nggak Oh, sudah? Sudah ya? Oke, gampang ya? Gampang atau susah? Gampang ya? Lebih susah pelajaran pengantar akuntansi kan? Lebih susah pelajaran akuntansi keuangan menengah kan? Lebih gampang, lebih susah pelajaran akuntansi keuangan lanjutan kan? Iya semua ya. Ini mah bukan akuntansi, ini mah judulnya Bapak Ibu teman-teman menjadi bendahara kelas gitulah, kurang lebih begitu. Baik, di depan operator kita sudah selesai. Tampilkan yang Excelnya aja, Mas. Baik, diperbesar boleh. Baik, kalau kita mau ke menu utama boleh, ya back to home atau gimana, begitu terserah. Kemudian lihat langsung ke BKU-nya dulu, BKU. Nah, diperbesar, BKU. BKU saldonya berapa, Bapak Ibu? 2 atau berapa? 371 ya? Iya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau print out, ya caranya yang tadi ya. Di kolom bulan kita klik, kemudian blanknya kita nonaktifkan, kita oke. Oke. Ya, udah muncul tuh di bawahnya ada tempat kedudukan SPPG Bapak Ibu, kemudian tanggal, ya, kemudian nama Bapak Ibu sebagai akuntan. Lanjut ke buku pembantu kas, Bapak Ibu. Ya, tinggal dipilih Bapak Ibu mau menampilkan buku kas yang mana. Ya, misalnya bank ya, bank Mas. Oke. Kemudian kita klik yang blanknya dulu nggak apa-apa. Izin Mas. Oh itu udah kas di bank ya. Oh iya. Kas di bank tinggal berapa? 37 1156. Ada yang beda? Sama ya? Sama mudah-mudahan. Oke, kalau misalnya pilih yang P-ticket silakan. Ya. Oke. Iya. Jadi blanknya kita aktifkan dulu, kemudian kita nonaktifkan. Seperti itu kalau posisinya kita sebelumnya sudah milih buku pembantu yang lain. Lanjut back to home, kemudian ke buku pembantu bahan baku. Nah, ini kita nggak usah milih, tinggal di filter saja istilahnya ya. Oke. Kemudian ke buku pembantu operasional. Ya, ini juga caranya sama, monggo seperti itu Bapak Ibu. Kemudian terakhir buku pembantu insentif fasilitas. Kebetulan hanya ada satu transaksi ya, 2 ya. Menerima alokasi anggarannya, kemudian belanjanya. Ini simulasi ya, transaksi real tapi disimplifikasi. Disederhanakan ya sedikit saja sekedar untuk memberi gambaran kepada kita variasi transaksinya seperti apa. Baik, kalau sudah Bapak Ibu lanjut ke laporannya. Nah, ini laporannya nih. Ya, tinggal nanti yang warna kuning aja. Ya, kasih apa namanya? Nomor. Ya. Kemudian tanggal pelaporan bisa setting tadi ya. Tanggalnya ya di menu ya, di setup insert tanggal ya bisa disetting. Itu semuanya udah nge-link tuh. Ya. Dana yang diajukan atau alokasi dana yang cair berapa, kemudian terrealisasi berapa, sisa dananya berapa. Ya, termasuk virtual account-nya sudah nge-link ke situ. Lanjut ke, ya silakan, misalnya operator mau ngasih nomor boleh.
Habis ini nanti kita bahas ya pertanyaan yang masuk di chat Zoom ya. Ya, karena ada 12.000 sekian yang monitor di Zoom. Terima kasih, ini luar biasa 12 ribuan. Ya, pertanyaan juga banyak, maka kami tidak bisa menjawab satu persatu. Nanti sesuai pilihan aja yang sesuai pilihan dari Mas Operator mana yang mau tampilkan. Baik, itu LPA, kemudian ke surat pernyataan tanggung jawab juga itu. Ya, tidak ada yang perlu diapa-apakan. Ketika kita print kemudian ada yang kepotong, tinggal disesuaikan ya. Page setupnya ya, page setupnya ya, supaya nggak kepotong. Nah, ini printoutnya seperti ini kurang lebih. Kemudian lanjut ke berita acara pengalihan sisa dana ya. Ada sisa dananya 371.756. Sisa dananya yang akan carry over ya ke penggunaan berikutnya. Nah, ini printout dari berita acara pengalihan sisa dana. Lanjut catatan. Nah, catatan juga sama seperti itu. Baris-baris yang kosong kita sembunyikan dengan cara ini, yang tadi itu. Nanti akan ketemu sisa dana yang lalu kosong, dana yang diterima saat ini gelondongannya 527 sekian. Ya, kemudian terpakai untuk bahan baku operasional dan insentif fasilitas berapa, total pengeluarannya berapa, sisa dana saat ini berapa yang nanti akan dipindahkan, dialihkan ke 2 pekan berikutnya. Kemudian sisa yang lain tadi hanya daftar nominatif aja. Ya, silakan ini nanti ditulis namanya dan tarif-tarifnya ya. Dalam hal tarif yang ada di aplikasi ini ada yang tidak update, silakan diupdate sendiri oleh Bapak Ibu. Termasuk ada kalau ada biaya premi BPJS tenaga kerja itu masuk kemana? Operasional, alhamdulillah ya. Tapi akuntan dikasih BPJS ketenaga kerjaan enggak? Dikasih? Oh, alhamdulillah. Dikasih ya? Baik. Baik guys sekalian, terkait dengan aplikasi seperti itu ya. Jadi sekali lagi ini alat bantu, ya harapannya adalah bisa membantu pekerjaan kita semua. Ya, dalam hal Bapak sekalian belum familiar ya, belum lancar. Ini karena namanya alat ya, alat baru, kita kenal baru hari ini, baru pakai hari ini ya, belum tentu langsung lancar ya. Tapi kedepannya kalau udah dipakai ya setiap hari, ya mudah-mudahan akan lebih lancar. Baik, Bapak sekalian, saya kira masih ada waktu sampai dengan jam 12, ada 20 menit. Ya, akan kita bahas pertanyaan yang masuk dari Zoom dulu ya. Mas, silakan Mas pilih Mas. Nanti izin Bu Karo dan Pak Kanwil, Pak Suhud bisa menjawab ya. Kalau pertanyaannya terkait dengan substansi ya, substansi kebijakan di BGN, nanti Bu Karo atau Pak Kanwil yang akan menjawab gitu. Tapi kalau terkait dengan teknis aplikasinya, ya nanti saya akan menjawab. Silakan Mas.